Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tayyib, bismillah. Di sini ana atas nama Raihan Aziz Fitra Ramadan sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Irham Yazid Azhar, Thoriq Aziz Alfat, Abdurrahman Zidan Subarlan. Izinkan kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ingatan. Adapun apa yang ingin kami bahas dalam makalah kami ini, yang pertama definisi ingatan, yang kedua jenis-jenis ingatan, yang ketiga fungsi ingatan, yang keempat teori lupa, yang kelima penyebab daya ingat menurun, yang keenam makanan peningkat daya ingat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi ingatan, sebelum kita membahas jenis-jenis fungsi ingatan dan yang lain-lain dari hal-hal yang berkaitan dengan ingatan. Definisi ingatan. Ingatan atau memori ialah sebuah informasi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan juga banyak dipelajari dalam psikolog kognitif dan ilmu saraf. Menurut Bruno, tahun 1987, memori ingatan ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Itu pengertian ingatan. Kemudian di sini kami bawakan juga jenis-jenis ingatan. Pembahasan yang kedua, jenis-jenis ingatan. Jenis-jenis ingatan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya short term memory atau ingatan jangka pendek. Apa itu ingatan jangka pendek? Ingatan jangka pendek adalah jenis memori yang memiliki sifat terbatas pada kapasitas dan durasi. Informasi akan hilang dalam jangka waktu sebentar. Itu ingatan jangka pendek. Yang kedua ada namanya long term memory atau ingatan jangka panjang. Memori ini memiliki kemampuan dalam menyimpan informasi maupun peristiwa dalam waktu yang panjang atau bertahan lama dalam ingatan. Kemudian yang ketiga ada ingatan episodik atau episodic memory. Ingatan episodik ialah ingatan akan suatu kejadian maupun pengalaman yang spesifik. Mengetahui kapan dan di mana kejadian maupun pengalaman tersebut terjadi. Misalkan seseorang mengetahui kapan dan di mana ia akan melangsungkan acara pernikahannya. Jadi kaitannya mungkin kalau ingatan episodik ini itu sesuatu yang seseorang rencanakan. Kemudian yang keempat ada namanya semantic memory atau ingatan semantik. Ingatan yang berisi pengetahuan umum mengenai makna suatu hal. Misalkan seseorang mengetahui makna kata terbang. Jadi dia mengetahui makna kata tersebut sesuai dengan hakikatnya. Atau bisa disebut juga kalau dalam istilah ilmu syar'i itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu idrokan jaziman ala ma huwa alaihi ilmu itu adalah idrokus syai' ala ma huwa alaihi idrokan jaziman. Ilmu itu adalah seseorang mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi dia misalkan mengetahui gajah itu kupingnya lebar. Nah, pengetahuan ini sesuai dengan hakikatnya dan dengan keyakinan pasti. Jadi kalau belum yakin atau tidak sesuai dengan hakikatnya itu bukan ilmu namanya. Kemudian yang kelima ingatan prosedural, yaitu ingatan akan suatu tindakan, keterampilan, dan operasi yang telah dipelajari. Misalkan seseorang mengetahui cara untuk bersepeda walaupun ia telah lama tidak bersepeda. Itu jenis-jenis ingatan.
Kemudian di sini pembahasan selanjutnya fungsi ingatan. Fungsi ingatan ada 3. Yang pertama encoding, ya, encoding. Jadi 3 fungsi ingatan ini semuanya berkaitan dan bertahap. Tahap yang pertama encoding, yaitu memasukkan informasi. Encoding merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat oleh seseorang kemudian dirubah menjadi default memori organisme. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses encoding ini bisa terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja. Itu proses yang pertama. Kemudian setelah proses encoding berlanjut ke proses storage atau menyimpan. Setelah proses encoding, data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Jejak-jejak memori tersebut juga jejak-jejak memori tersebut disebut juga traces memori. Memori traces ini bisa mudah menghilang apabila tidak sering digunakan, atau dalam kata lain tidak diulang-ulang kembali, tidak dimurojaah. Kemudian yang ketiga retrieval, ya, mengeluarkan informasi yang sudah didapat dan disimpan tadi, disebut retrieval. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakan kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Kemudian di sini ada penjelasan lebih rinci mengenai retrieval atau mengeluarkan kembali. Cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan yaitu melalui proses berikut. Yang pertama recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalkan mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Kemudian yang proses yang kedua recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Kemudian yang terakhir ada namanya redintegrative, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runut. Misalnya, seseorang menceritakan isi buku yang telah dia baca. Itu berkaitan dengan ingatan. Kemudian, lawan dari ingatan ada namanya teori, ada namanya lupa. Teori lupa. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Gulo dan Reber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Terdapat 4 teori utama yang menjelaskan kelupaan pada seseorang itu. Yang pertama ada decay theory. Menurut teori ini, ingatan yang tidak digunakan akan memudar atau mulai hilang seiring waktu. Itu teori yang pertama. Yang kedua ada interference theory. Teori ini didasarkan pada bukti kuat bahwa lupa pada ingatan jangka pendek tidak terjadi karena berjalannya waktu. Namun ini terjadi karena ingatan lain mengganggu pengambilan kembali atas informasi yang berusaha diingat. Kemudian ada reconstruction schema teori. Teori ini menyatakan bahwa informasi yang disimpan dalam ingatan jangka pendek tidak dilupakan seutuhnya, tetapi terkadang diingat kembali dengan cara yang menyimpang dan tidak tepat. Kemudian ada motivated forgetting. Teori ini menyatakan bahwa kita cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengancam, menyakitkan, dan tidak menyenangkan, cenderung ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam kesadaran. Ya. Kemudian penyebab
kami bahas selanjutnya di sini penyebab daya ingat menurun. Ada beberapa hal yang menyebabkan daya ingat bisa menurun. Di antaranya yang pertama kurang tidur, yang kedua depresi, yang ketiga penyakit tiroid, penyakit kelenjar tiroid yang mempengaruhi sejumlah besar orang dan memiliki efek negatif pada daya ingatnya. Kemudian diabetes, penyakit diabetes, kemudian alkohol dan obat-obatan, kemudian yang terakhir diantaranya juga kurang vitamin B12. Kurangnya vitamin tertentu juga dapat menyebabkan penurunan daya ingat seseorang. Itu penyebab daya ingat menurun. Kemudian di sini juga kami bawakan di antara suplai atau makanan peningkat daya ingat. Yang pertama sayuran berdaun hijau, bayam, kubis, selada dan yang lain-lain yang zat klorofilnya tinggi. Yang kedua brokoli dan kembang kol. Yang ketiga jus buah-buahan. Yang keempat berbagai macam beri, buah delima. Yang kelima kacang-kacangan. Yang keenam ikan berlemak seperti salmon, sarden, makrel, dan yang lain-lain yang mengandung protein yang tinggi. Yang ketujuh minyak zaitun dan minyak nabati. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan dari presentasi kali ini. Jikalau ada kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman sekalian atau pemirsa sekalian, maka Ana kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.